Sementara itu, bagi orang Prancis, keseluruhan appetizer, main course, dan dessert dihamparkan di atas meja panjang. Mereka akan mengambil appetizer, lalu duduk di depan meja dan menyantapnya. Setelah habis, orang Prancis akan berdiri dan kembali ke meja panjang untuk mengambil main course. Begitu seterusnya, sampai terakhir mengambil hidangan penutup atau dessert. Dalam buku berjudul Rich Tafel, Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870 hingga 1942, karangan Fadli Rahman, disebut bahwa persaingan Prancis dan Belanda bukan hanya berlangsung di medan laga dan perdagangan, tetapi juga sampai ke meja makan. Sedangkan menurut kebiasaannya, cara makan orang Eropa umumnya memiliki 3 tahap, yakni appetizer, main course atau menu utama, kemudian diakhiri dengan dessert atau hidangan penutup. Di hadapan sebuah meja makan, orang Belanda tinggal duduk manis, lalu pelayan akan mengambilkan appetizer, kemudian main course dan dessert. Orang Prancis mengejek perilaku makan ini sebagai gaya sok dilayani. Sementara itu, bagi orang Prancis, keseluruhan appetizer, main course, dan dessert dihamparkan di atas meja panjang. Mereka akan mengambil appetizer, lalu duduk di depan meja dan menyantapnya. Setelah habis, orang Prancis akan berdiri dan kembali ke meja panjang untuk mengambil main course. Begitu seterusnya, sampai terakhir mengambil hidangan penutup atau dessert. Orang Belanda menyebut nyinyir cara makan seperti itu dengan istilah yang stereotip sebagai Fransman, atau dalam bahasa Inggris berarti Frenchman, alias orang Prancis. Bagi pribumi di Pulau Jawa yang pernah merasakan hidup di bawah bendera kolonial Belanda dan Prancis, penyebutan nyinyir Fransman agaknya melebur menjadi sebutan prasmanan atau parasmanan, yang dimaksudkan untuk menyebut cara makan mengambil sendiri hidangan yang sudah disiapkan di meja besar. Berbicara tentang peleburan bunyi kosakata, ada pula kisah yang berhubungan dengan seorang penguasa Prancis paling terkenal, yaitu Napoleon Bonaparte, yang ternyata adalah penggemar frikandu, yakni makanan kentang yang di dalamnya berisi daging ayam, sapi, babi atau ikan. Orang Belanda yang waktu dulu negerinya sempat dijajah Prancis, ikut meniru membuat frikandu dan menyebutnya frikadel. Namun, sampai di lidah orang Sunda, makanan kegemaran Napoleon kemudian diucapkan dengan sebutan perkedel, sedangkan orang Jawa menyebutnya bergedel. Akan tetapi, dikarenakan waktu zaman penjajahan susah mendapat daging, perkedelnya pribumi akhirnya diganti isi dengan sayur. Padahal di Prancis sana, kentang isi sayur disebut croquette, yang oleh lidah kita disebut sebagai karoket. Dan ternyata, isinya juga beda lagi, bukan sayur, tapi mie. Betapa susahnya, hai rumit, rumitnya, tak panjangnya cerita